JPCC bagaimana tuh? tergantung you punya pendengar malam hari ini. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan sebelum kita, ntar nih aku agak kepotong ya, aku adjust dulu nih, soalnya yang muda-muda kan yang lihat nih saja. Oke. Nah, Pastor Jose, dulu Pastor Jose yang ngejar Pastor Hana atau Pastor Hana ngejar Pastor Jose? Nggak boleh bohong, Tuhan adalah saksi. Saya yang ngejar dong. Sadap. Nah, Pastor Hana itu mau sama Pastor Jose karena apa? Ya, apalagi kalau bukan saya rasa kata-katanya Hana ya. Dia waktu itu mau karena dia merasa aman, dia merasa dia bisa tenang kalau ikut sama saya. Saya nggak tahu apa yang membuat dia tenang pada waktu itu yang pasti. Berarti ada dua kepribadian tuh, karena ada darah security sama pendeta, tenang dan aman. Oke. Cuma waktu itu belum ada JPCC, belum ada JPCC dan mungkin kalau dulu ada JPCC, Pastor Hana lebih banyak pilihan. Tapi udah nggak apa-apa lah. Wah, yang pasti belum jelas masa depannya, belum ada kepastian apa-apa. Jadi saya cuma tahu saya mau melayani Tuhan. Secara pekerjaan juga masih morat-marit, keuangan apalagi. Jadi ya cuman anehnya dia tetap merasa bahwa dia merasa aman, dia bisa percaya sama saya. Itu menurut kata-kata dia. Jadi ya akibatnya ya saya walaupun waktu itu belum punya apa-apa, belum berhasil mencapai apa-apa, dia ya mau. Oke guys, bagi kalian yang belum punya gereja lokal, kalau kalian ke JPCC, di sana adalah tempat yang aman karena pastornya memberikan rasa aman dan tenang. Oke. Nah, termasuk yang Gilgal boleh pindah semua, yang Gilgal semua. Oke, kita buat perjanjian dulu nih, Pastor Jose ya. Kalau karena percakapan ini, kebetulan di Gilgal sih banyak stok ya. Aku sih nggak sombong, aku apa adanya ya. Nah, kalau sampai ternyata ada kawin campur nih JPCC Gilgal dan mereka pilih ke Gilgal gitu, Pastor Jose rela nggak? Ya, mau nggak mau ya harus direlain. Oke, thank you. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Love song. Saya nggak hafal nama lagunya. Sebut aja, saya langsung. Suatu kali sudah masuk publisher, ya kan? Itu lagu Disney tuh, yang Phil Collins yang nyanyi. Saya yang bahasa Hokkien atau apa? Oke. Ntar saya tanya, yang lagu yang Phil Collins yang kamu suka lah? Lagunya Lion King. Night Chat kita diawasin nih sama istri-istri. Iya dong, dicek yang gimana? Lion King yang gimana coba lagunya? Saya nggak bisa nyanyi. Saya kalau nyanyi mujizat terjadi, yang mati hidup, yang hidup mati. Makanya saya nggak berani nyanyi. Oke, kalau gitu kita akan mulai dengan sebuah pujian dulu. Pastor Jose ikut nyanyi ya. Boleh. Ini lagu yang akan menguatkan banyak orang dan semua nih udah 2.600 lebih. Kalau kalian mau lambaikan tangan, mau nyalakan center di handphone kalian, silakan. Lagu ini akan menguatkan kita saat-saat kita goyang. Amin. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya, everybody sing. Tuhan kirimkanlah yang keras kekasih yang baik hati yang mencintai aku. Biarkan air matamu mengalir apa adanya. Ya, jamahan terjadi malam ini. Amin. Oke, saya rasa ngelawaknya cukup sampai di sini. Karena bayar Pastor Jose mahal nih ya. Oke, kita langsung aja.
Karena kita berdua orang pinter ya. Pastor Jose itu lulusan Jerman, aku lulusan lokal ya. Jadi Pastor Jose jadi narasumber. Nah, Pastor Jose ini tinggal di selatan, tapi walaupun dia casingnya selatan, tapi onderdilnya utara banget, Hokian banget. Betul banget. Kalau betul aku banget. ya, aku casing utara ya, tapi aku ke selatan masuk, kemana masuk, ya itulah aku internasional. Oke, ladies and gentlemen, are you ready? Langsung masuk pertanyaan yang... Tapi lagu tadi udah bisa kan, Pastor Jose? Bisa. Bisa ya. Coba Itu jadi lagu yang Pastor Jose coba nyanyi. Siapa yang pengen Pastor Jose nyanyi? Jangan mencobai. Dua, tiga. Ayo Nanti sama-sama. mujizat terjadi. Sama-sama dibimbing, mesti rendah hati. Beneran, nanti Tuhan mujizat. kirimkanlah. Sama-sama dong, Pastor Jose. Kekasih yang baik hati. Aduh, cakep suaranya. Yang mencintai aku. 2, 3. Apa adanya. Oke. Nomor 1. Pastor Jose, apakah benar jodoh di tangan Tuhan? Wow, Kalau di tangan pertanyaannya- Tuhan, saya udah kembalikan perpuluhan. Saya ke JPCC nggak pernah telat, ke Gilgal apalagi. Mana itu jodoh? Silakan Pastor Jose. Kita Ya, mulai. kalau menurut Ya. ini yang paling ringan nih pertanyaannya ya. Ya. Wow. Pertanyaan padahal 700-an ya ini ya. Ini yang udah paling ringan. 720. Kalau menurut saya jodoh itu, kalau ini pendapat saya ya, jodoh itu tangan kita. Karena mereka yang berkata jodoh di tangan Tuhan, menurut saya hanya coba memberikan tanggung jawab itu kepada Tuhan, bukan di tangan Guys, mereka. jodoh di tangan kita. Silakan terus, kaget saya. Nah, kalau misalnya saya nggak tahu deh, kalau pendengar malam ini kayaknya harusnya Alkitab gitu ya, kayaknya Kristen banget harus Alkitab, ya boleh saya kasih Alkitab. Kasih beberapa pendapat yang saya temukan di Alkitab. Waktu itu, waktu Hawa diciptakan, dikatakan bahwa sebelum Hawa itu diperkenalkan oleh Tuhan kepada Adam. Kalau yang suka Alkitab boleh catat deh. Menurut saya Adam diperkenalkan pada Hawa itu di Kejadian pasal ke-22. Nah, sebelum Kejadian 2 ayat ke-22 maksudnya. Kejadian 2 ayat ke-22. Nah, sebelum ayat ke-22, sebenarnya Adam itu sibuk lagi kerja. Ada catatan, bahkan dikatakan di ayat ke-20 kalau saya nggak salah, dikatakan Adam lagi kerja dan dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya pasti yang dia lihat binatang semua sih. Iya. Nah, sampai pada waktu itu dia nggak pernah kepikiran bahwa saya perlu istri. Dia cuma lihat dari semua yang hidup, kira-kira yang mana yang menarik hatinya. Dan memang nggak ada yang menarik hatinya sampai ke ayat 20 Kejadian 20 pasal kedua. Nah, kemudian di ayat 22 dikatakan Tuhan ambil rusuknya Adam, dibangunnya seorang perempuan, dan kemudian dibawanya Tuhan kepada Adam. Nggak dikatakan apa-apa, Tuhan nggak bilang, dengarkanlah anakku, inilah pasanganmu yang sepadan, jadikanlah dia istrimu, nggak ada nubuatan, nggak ada apa-apa. Tuhan cuma bawa. Istilahnya di-display, ditampilkan di depan Adam. Nah, di ayat ke-23 baru Adam yang tiba-tiba lihat dia setelah lihat semua makhluk hidup yang lain. Dia bilang, wow, inilah dia. Jadi menurut saya, Adam yang kemudian make decision. Adam yang mengambil keputusan. This is it. Inilah dia. Adam bilang tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan Adam yang sebut dia namanya woman atau perempuan. Kalau pakai istilah pendeta namanya Miles Monroe, dia bilang womb man. Manusia yang sama, dia sama sebenarnya dengan Adam. Bedanya dia punya womb, punya kandungan. Jadi menurut saya Adam yang pilih. Nah, karena Adam pilih, baru kemudian lihat 24, karena itu atau sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi bukan Tuhan yang bernubuat, Tuhan yang menetapkan. Tuhan cuma menampilkan. Kemudian Adam yang memilih. Tuhan Adam bilang, this is it, ini dia. Oke, berarti ini sangat clear sekali, guys. Catat, jodoh ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Tapi Tuhan taruh itu di sekeliling kita. Dia tampilkan. Kalau sampai lu orang pada nggak kantor, gereja, rumah,
kantor gereja. Makanya saya juga kadang nih staff-staff saya yang single tuh saya juga, aduh kenapa nih gitu kan, itu kan pasaran Gilgal jadi turun kan. Jadi menurut saya mungkin harus banyak bergaul kali ya. Enggak, ini kan kita... Ya, pergaulan adalah salah satu tempat ya, komunitas ya. Pergaulan itu salah satu tempat di mana kita bisa melihat semua yang ditampilkan atau yang lewat di depan kita. Kalau nggak mau lihat di mana? Nah, begini. Kalau misalnya kan ada yang pernah ngomong, ada 3B ya. Berdoa, bergaul, berkaca. Lu udah doa, lu doa puasa nggak keluar kamar, lu jadi kampungan kan. Terus dia udah, bergaul kan. Tapi bergaul dia nggak berkaca, mulut bau got, rambut ketombean, kayak begitu kan. Rambut gila udah tahun 70-an, udah nggak pernah belanja, nggak pernah dipakai apa kayak gitu kan. Nah, beneran itu, jadi misalnya udah berdoa, bergaul, udah satu lagi berkaca ya, bercermin. Berarti kalau sampai dia nggak dapet 3 itu, cuma poinnya di 3 itu aja kan, karena jodoh di tangan kita kan. Iya dong, jodoh di tangan kita, memang ya tinggal apakah dia nggak ketemu yang ya tadi dibilang standar ya, tapi standar juga ya mesti didefinisi ya, yang dimasukkan dengan standar itu apa. Tapi kemudian kalau dia nggak berkaca itu ya mungkin refleksi buat orang-orang yang mesti mungkin perlu pendapat orang lain ya. Kenapa kalau dia udah coba nembak 77 kali semua ditolak ya, mungkin saatnya untuk refleksi apa yang bisa menjadi pendapat. Nah, menurut Pastor Jose, kalau lihat orang-orang usia tambah lanjut dan mereka belum menemukan pasangan, kemungkinan karena standar mereka terlalu tinggi atau memang stok sedikit. Kan mereka, Pastor saya pindah gereja ya, saya bilang tersinggung dong saya. Aku kan khotbah bagus, aku pujian ngangkat loh, AC dingin. Dia bilang katanya kurang stok atau gimana. Nah itu karena mereka, apa sih faktor yang Pastor Jose amati? Kalau itu yang bilang Jemaat Gilgal, menurut saya Pastor kaca ya. Kalau Jemaat Gilgal kan bukan jumlahnya sedikit ya. Kalau di Gilgal dia nggak ketemu, mungkin di tempat gereja manapun juga sulit akan ketemu. Jadi faktornya saya nggak bisa jawab kenapa dia nggak. Kecuali kalau memang di gerejanya dia, jemaatnya terbatas dan hanya dia yang single dan adiknya dia juga yang single. Dan gak ada keluarga lain yang punya anak single di gerejanya, ya mungkin dia bisa berkata dia perlu pindah komunitas, pindah gereja. Dan itu dia bisa bilang sama pendetanya, maaf ya Pak ya, bukan apa-apa, saya nggak meninggalkan gereja ini, saya tetap bergereja di tempat ini, cuma saya perlu komunitas lain untuk kenalan. Asik. Iya dong. Tapi kalau di Gilgal menurut saya itu nggak relevan. Tapi kalau sampai dia bilang di Gilgal nggak dapat, kemungkinan besar ada faktor yang dia perlu pertimbangan. Entah dia sendiri yang nggak bisa keluar dari komselnya dia aja, kalau dia bergaul cuma di komselnya, dan di komselnya cuma ada beberapa orang yang mungkin juga secara chemistry, secara kecocokan nggak ada. Iya. Dia nggak coba keluar dari komsel dia, dia melayani, misalnya kalau dia cowok, tempat dia melayani cowok semua, misalnya dia pelayanan di pelayanan parkir. Ya yang cowok semua ya, dia nggak bisa dapatkan tanda kutip komunitas kenalan di pelayanan dia, ya dia perlu kenalan teman dia. Misalnya kalau ada di komsel dia ada teman dia satu komsel yang pelayanannya di sekolah minggu, minimal dia harus ikut bergaul sama teman-teman sekolah minggu. Minimal kalau mereka lagi outing, mereka lagi makan-makan, ya ikut aja kenalan. Masih gitu. aktif ya? Ya dia harus keluar dari komunitas dia. Kalau dia di komunitas dia, siapa yang mau dilihat? Ya teman parkir dia. Oke. Nah, kalau dia keluar dari komunitasnya, minimal menurut saya di gereja dia sendiri harus, atau di gereja harus keluar dulu dari komunitas dia. Kalau dia bekerja, apakah dia cuma kenal teman satu departemennya dia dan nyaman bergaul dengan departemennya dia? Kalau dia bekerja di perusahaan yang agak besar, menurut saya di perusahaan dia sendiri ada banyak sekali mungkin orang-orang yang punya core values dan core beliefs yang sama, ya punya iman yang sama, punya nilai yang sama. Yang tapi ada di departemen yang lain, ada di lantai yang lain, satu perusahaan sama. Jadi menurut saya perlu keluar dulu dari cangkangnya kita sebelum dia bilang nggak ada. Ini hal kedua bagus sekali. Jadi perluas pergaulan menurut saya. Pastor Jose ini agak menyimpang sedikit dari tadi. Kenapa ngomongnya miring gitu? Apa memang angle-nya ke kanan gitu ya, lebih ganteng? Saya memang kalau angle yang bagusnya sebelah kiri. Oke, saya coba deh ya. Oke, jadi kita masuk pertanyaan yang berikut. Apakah ini lucu banget nih pendeta satu ini. Nah, apakah cinta kalau sudah 27 tahun ke atas sudah nggak ada yang gereng lagi seperti waktu kita dulu? Kan dulu waktu kayak sekolah, Pastor Jose itu di Jerman dari umur berapa? Takutnya nggak kontekstual nih contoh saya.
Saya saya umur 18 sampai umur 30. Nah, waktu kita SMP, 41. SMA kan ada istilahnya kan monkey love tuh, cinta monyet. Gue juga kagak tahu kenapa disebut cinta monyet. Terus si cowoknya kan dari warung bakmi, ceweknya di warung teh botol ngintip-ngintip. Tapi kan pendeta bilang, awas lu pacaran lu, genit lu, kegatelan. Nah, akhirnya sampai 27 dia nggak dapet jodoh. Nah, ini kebetulan ada orang tua yang ikut, yang muda ikut. Usia berapa biar kita nggak telat nih? Karena kan kalau kita telat yang cakep-cakep kayak kita kan udah habis duluan kan, sadat. Jadi usia berapa sih untuk mulai? Oke, ini saya dapat ini agak saintifik ya, agak ilmiah sedikit pendapat saya. Ini saya dapat belajar dari teman saya yang psikologis atau psikolog Dr. Robbie Sonderegger. Dia kasih tahu saya bahwa otak manusia itu misalnya memang ada usia-usia tertentu di mana kecenderungan kita pakai otaknya mana. Nah, di bawah usia 23 saya dikasih tahu, kita seringkali dipicu oleh apa yang kita rasa. Nggak dipikirin sih, otak perasaan. Tapi begitu di atas umur 23, kita cenderung mulai memakai otak yang logik di depan otak depan kita, otak berpikir kita. Nah, itu sebabnya kita berpindah begitu lewatin umur 23, 26, mulai 27, 28 otak depan kita itu matang. Sepenuhnya mungkin kita mulai akan pakai otak di depan, logika di depan. Jadi logika. Memang, Oke. Nah, kalau kita baru mulai berkenalan atau melangkah untuk berkenalan, berpacaran di usia dibandingkan apa yang kita rasa. Nah, pernikahan masalahnya adalah tidak bisa dilakukan atau diambil langkah untuk menikah tanpa risiko sama sekali, nggak mungkin. Mempelajari dasar, prinsip, hal-hal yang penting kita temukan sebelum. Aman umur berapa kita mulai? 23 Ya, waktu karena masih kita perlu perasaan. kombinasi antara kita harus merasa, tapi kita juga harus diajar untuk berpikir gitu. Menurut saya, kalau saya ini nggak ada ilmu Alkitabnya, ini bukan kepastian yang absolut. Tapi kalau saya anjurkan anak saya, mungkin kalau dia mau berpacaran sebaiknya mereka umur 22-23 berapa pacaran 18-19 tahun. Jadi pacaran terlalu lama juga buat apa, wasting time. Tapi kalau saya anjurkan anak saya mungkin antara 22 sampai 25-26 di situ temukan orang yang tepat ya. Kalau memang bisa di bawah umur 27-28 menikah itu tidak perlu tunggu terlalu lama. Tapi saya tidak mau mengecewakan, bukan berarti yang saudara yang udah umur 30 sekian itu berarti saudara tidak punya kesempatan, enggak. Cuman buat saudara ya atas 28-29 tahun, ini yang saya mau dorong. Saudara harus berani dorong bahwa kalau saudara untuk keluar makan, kenalan saja nggak berani ambil risiko, ya kapan bisa masuk ke dalam kedekatan yang lebih jauh. Itu sih pendapat saya. Menurut saya benar sih. Karena aku kan orangnya pemalu loh. Aku tuh dikenalin loh. Iya. Masa sih? Iya. Pemalu? Pastor Jose pas menikah berapa? Saya umur 1. 31 ya ampun. Aku 29. Aku lebih cepat Saya laku. juga lama saya nggak laku-laku dulu karena nggak ada yang mau kere. Gitu ya. Tapi itu mujizat terbesar ya Pastor Jose bisa dapat jodoh ya. Oke, kembali ke pertanyaan. Saya takut nanti Pastor Jose left out. Oke, kan kita pernah dengar single tuh utuh ya. Nggak menikah juga oke. Dikasih, pokoknya kalau pendeta udah putus asa, gimana nih tahuin? Kamu lihat Rasul Paulus, kamu lihat Mother Teresa, dikasihlah kita. Nah, oke, let me say this before you ask. Let me say this. Izinkan saya. Karena bukan cuma utuh, karena gini. Tapi kalau kita bilang tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Ya, it's not good for men to be alone, maksudnya bukan sendiri, to be lonely. Nah, manusia nggak diciptakan untuk lonely. Nah, masalahnya adalah gini, let me say this, pernikahan tidak menyelesaikan masalah loneliness. Banyak orang yang udah menikah masih lonely, karena loneliness nggak diselesaikan dengan pernikahan. Kan, Mas Yohan, pernikahan nggak menyelesaikan masalahnya, bukan berarti kalau nggak menikah harus lonely. Nah, itu aja sih dulu saya stop di sini. Jadi memang tidak baik manusia mengalami lonely. Kalau kita bisa bangun komunitas, bangun kehidupan semikian rupa, kalau memang kita
dipertemukan dengan yang tepat dan bisa membangun pernikahan, dan berdua itu tentunya lebih baik tentunya, tapi bukan berarti sendiri itu kurang baik atau sama sekali tidak baik. Bisa membangun kehidupan yang baik dengan sendiri. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah menikah, apalagi punya anak. Oke. Kembali tadi, sebenarnya pertanyaan saya belum selesai tadi. Cuma, tapi Pastor Jose kok kalau ngomong gitu ada Inggrisnya keren, nanti aku juga pakai Inggris ya. Kalau Pastor Jose nggak ngerti, berarti ya aku salah Inggris ya. Aku ini kan direkam, soalnya aku juga kan harus ada kelas gitu loh. Oke, so, I just like a question pop up in my mind. Kan harus ngambil resiko, ya kan? Boleh nggak cewek nyatain cinta dulu sama cowok? Tuh cowok sih ganteng, coba agak goblok, diam aja, gue tau dia mau. Gimana sih secara kultur timur kita, daripada dia kesambet orang, mending gue sikat dulu gitu. Gimana tuh pandangan Pastor Jose kalau cewek ngomong dulu? Kan resiko kan. Kalau sebelum saya jawab boleh apa enggak, nanti saya pengen biarkan teman-teman yang mendengarkan ini yang mengambil kesimpulan nanti kalau saya jawab pertanyaan atau pendapat saya sendiri boleh aja. Kalau bagi saya, framework saya dalam membangun hubungan itu ada 5 tahap. Ya, gampang sih. Kalau ada yang mau catat juga boleh. Ini lucu ya, udah malam santai-santai pakai catatan. 5 tahap. 5 tahap. Yang pertama itu perkenalan. Nah makanya kalau kita berkenalan itu namanya kenalan. Ya, habis perkenalan, pertemanan. Ya itu namanya teman. Nah, buat saya kenalan itu ya sama siapa aja. Mau siapa aja juga saya kenalan, nggak jadi masalah. Beda prinsip, orang yang beda pendapat, ya kenalan. Nggak apa-apa. Ya, kalau kenalan ya saya kasih nama depan, kadang-kadang nggak kasih nomor terbatas. Kalau teman ya mungkin saya nggak kasih kontak pribadi, sekedar teman. Kalau sahabat ya. Nah, setelah perkenalan, pertemanan, persahabatan. Nah, kalau sahabat saya kasih yang pribadi, alamat rumah juga nggak masalah, WA juga nggak masalah. Nah, buat saya perkenalan, pertemanan, persahabatan ini tahap. Nah, untuk setiap tahap itu ada kualitas teman, siapa yang saya anggap sahabat. Nah, untuk pacaran ini masuk lebih dalam dari persahabatan kepada berpacaran, baru kemudian pernikahan. Ya, jadi berpacaran dan pernikahan ini udah tahap yang lebih serius gitu. Nah, sisanya adalah persahabatan. Nah, dari perkenalan sampai pernikahan ini yang tiga di tengah ini, jadi pertemanan, persahabatan, berpacaran ini yang menjadi kunci. Nah, kalau tadi ditanya, boleh nggak cewek nembak? Ya tergantung nembaknya di mana. Kalau nembak di tahap pertemanan, ya, kalau sudah lama bersahabat nih, udah ada tanda-tanda dan semua. Jadi menurut saya ini udah setiap tahap ini ada hal-hal yang harus, ada tugas rumah yang harus dikerjakan. Jadi ada banyak sekali. Nah, saya anjurkan kita masing-masing yang kemudian menentukan nilai kejujuran, orang yang mengkhianati, tidak jujur. Tidak punya, misalnya contoh, itu sahabat aja saya perlu dia sahabat mendadak berubah nilai, ada di level mana. Itu dan sudah lama bersahabat, dan cuma karena mungkin kepribadian laki-laki itu mungkin lebih malu atau apa saja, apalagi kalau misalnya sang wanita tahu sebenarnya dia itu belum berani karena mungkin dia masih secara keuangan mungkin belum siap, misalnya loh ya, gitu. Nah, Pastor Jose, kalau misalnya yang cowok lebih muda, berondong, apakah kan suka dipakai ayatnya kan cowok Adam diciptakan, sementara yang tua-tua misalnya udah pada menikah kayak Pastor Jose, kayak aku gitu, yang ada yang muda-muda di usia, kalau boleh
di batas usia berapa? Kalau nggak boleh, what is the reason? Buat saya Alkitab nggak pernah melarang ya untuk laki-laki lebih muda atau lebih tua. Adam dan Hawa beda hal sejak sejarah manusia dan atau manusia hidup. Memang penelitian menunjuk mencapai kedewasaan lebih cepat. Itu di banyak negara itu wanita mencapai kedewasaan lebih cepat. Nggak tahu alasan dan penyebabnya apa. Saya bukan peneliti sosial, tapi itu fakta, realita. Nah, jadi yang jadi kunci bukan umur, tapi kedewasaan gitu. Kalau wanita itu umurnya lebih banyak, tapi laki-lakinya punya kedewasaan yang cukup, dan bahkan ada laki-laki yang umurnya lebih banyak, wanita lebih sedikit umurnya atau lebih muda, tapi Masalah kedewasaan di juga. atas. Ini juga masalah. Jadi isunya bukan umur, isunya adalah kedewasaan. Menikah sama laki-laki atau anaknya perempuan, menikah sama laki-laki yang lebih muda. Kalau menurut saya, tebakan saya, faktornya faktor kedewasaan. Itu sih, bukan. Tapi ini very good. Kalau saya simpulkan, yang pertama adalah kedewasaan, guys. Karena ada laki-laki yang lebih tua juga, ya kan? Tapi mungkin dia nggak dewasa gitu. Yang kedua adalah pikirkan kalau mungkin wanita terlebih jauh di atas kita adalah tentang misalnya wanita get older faster. Tapi itu menurut bukan yang ngikutin IG ini loh ya. Ini menurut ahli-ahli gitu. Terus takutnya kan pada live kan kita jadi dikit yang follow. Tapi nanti kalau dia menopause dulu kan juga kita siap nggak gitu. Walaupun fase itu harus kita lewati. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi yang sempat terpotong adalah, oke, misalnya kita udah single utuh. Karena kan bicara mengenai lonely, menikahnya bisa lonely. Oke, akhirnya kita sendiri deh. Kita banyak teman, kita pokoknya bisa build diri kita. Nah, bagaimana kalau akhirnya nih sampai nggak ada jodoh, ngatasi kehidupan seks tuh gimana ya Pastor Jose ya? Di laki gimana? Tapi kalau saya nanya perempuan kan, Pastor Jose belum pernah jadi perempuan. Aku juga belum jadi perempuan kan. Nah itu gimana? Oke deh, gue sendirian gitu. Ya memang buat laki-laki kalau di usia muda semakin susah ya, karena hormon itu adalah tantangan tersendiri buat seorang laki-laki. Tapi fakta juga menunjukkan bahwa pergumulan seksual bukan dihadapi oleh yang tidak menikah saja. Justru juga dialami oleh yang sudah menikah. Jadi sebenarnya menurut saya memang nggak segampang itu kalau kita bicara, bukan cuma saya mau klise bicara, kalau ini bicara pada cowok ya, bahwa ya memang practicing self control itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita mau fair, saya bicara sebagai laki-laki yang sudah menikah, practicing self control bukan cuma perlu buat laki-laki single yang belum menikah dan tanda kutip tidak bisa menyalurkan kebutuhannya secara seksual saja, tapi seorang laki-laki yang sudah menikah juga, karena ada banyak sekali menurut saya period masa di mana seorang laki-laki yang menikah juga harus mempraktikkan self control yang sama sih sebenarnya. Jadi saya nggak tahu apakah ini cukup menjadi hiburan buat laki-laki yang belum menikah. Tapi let me conclude in English. So the key is self control, right, Pastor? Absolutely. Buat kita pendengar kalau, yang tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Kita kalau tengah-tengah gini kayak ada break tuh kayak di TV, oke nggak? Misalnya Pastor Jose nyanyi, gimana guys? Kayaknya Mas Yuan aja deh ya kalau nyanyi deh. Oh gitu ya, oke. Pertanyaan lanjutan gini. Sekarang ceritanya udah dapat jodoh nih. Siap. Kan katanya kalau diberkati mesti dalam hidup kudus ya. Jadi dalam kekudusan Allah memberkati mereka, baru mereka beranak cucu. Beranak cucu kan ya pasti ada proses yang namanya persetubuhan gitu kan. Itu kan mulai dari pegangan segala macam. Nah masalahnya adalah ini kan saya nampungin pertanyaan-pertanyaan ya. Mereka tanya nih, kalau gue 3 tahun pacarannya, kalau gue setahun, cewek gue hot, gimana gue nggak cium dia? Nah batasannya gimana sih? Apakah kalau seks sama sekali nggak boleh, tapi kalau petting boleh atau gimana? Ini kelihatannya mungkin pertanyaan yang very
kok begini banget pertanyaannya, tapi ada banyak orang akhirnya nggak bisa menikmati berkat dalam kehidupan pernikahan karena dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum pernikahan dan tidak dibereskan. Please, ahlinya. Ya, ini pertanyaannya menurut saya realistik ya, walaupun sepertinya kok ini perlu dibahas, tapi memang ini sesuatu yang realistik. Siapapun yang bertanya, saya appreciate pertanyaan ini datang. Ya, kembali lagi, standar apa yang mau kita tetapkan? Saya very simple. Saya bicara sama anak saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Saya bilang, kalau kalian berpacaran, saya nggak akan bisa naif berkata bahwa kalian tidak akan tergoda. Apalagi kalau kalian jatuh cinta. Dan apalagi kalau seandainya anak saya laki-laki sekarang di Australia. Sekarang dia berpacaran sih. Tapi saya pernah bicara sama dia belak-belakan. Saya bilang, karena untuk kamu bisa menikmati keindahan seksual, itu pilihan ada di tangan kamu sendiri. Karena organ seksual yang paling penting yang Tuhan berikan bagi kita bukan cuma alat kelamin kita, tetapi adalah otak kita. Nah, sensasi daripada kenikmatan seksual yang Tuhan berikan bagi kita itu rekamannya ada di otak. Itu sebabnya kita tidak mau, dan saya bilang sama dia, kamu tidak mau mencampurkan sensasi daripada kenikmatan seksual yang secara fisik kita namakan seringkali orgasme. Pada saat tubuh kita mengalami orgasme, otak kita itu merekam semua jejak sensasi yang kita alami. Dan saya bilang, kamu nggak mau mengalami atau merekam jejak sensasi kamu yang pertama kali itu bercampur dengan rasa bersalah. Karena dosa kita lakukan menyebabkan rasa bersalah dan rasa takut muncul. Karena pertama kali dosa datang ke manusia itu merasa bersalah dan takut, kemudian mereka bersembunyi. Itu dampak daripada dosa. Nah, saya bilang kamu nggak mau mencampur rekaman sensasi keindahan seksual itu pertama kali dengan rasa berdosa. Nah, untuk itu, atau rasa bersalah dan rasa takut. Sehingga apa yang indah, jadi tercemar dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada di situ. Nah, untuk itu, ya kamu perlu jaga supaya kamu mengalami sensasi itu setelah kamu diberkati oleh Tuhan. Imagine waktu kamu mengalaminya, bahkan Tuhan approves, Tuhan yang approves karena kamu sudah diberkati. Jadi buat saya virginity, keperawanan itu bukan bicara soal fisik, keperawanan bicara soal apa yang ada di sini. You don't have a second chance for the first experience. Itu sih. Jadi makanya kalau bicara soal standar kekudusan, Yesus bilang perjinahan itu bukan terjadi secara fisik. Perjinahan terjadi pada waktu kita mengizinkan seseorang yang tidak seharusnya ada di pikiran kita dan kita sudah melakukannya dalam pikiran kita. Itu sih. Kalau jadi saya itu jauh lebih penting. Kalau misalnya saya simpulkan ya, kalau kita waktu melakukan any part atau susah ke bahasa Inggris, salah satu bagian dari proses persetubuhan itu, misalnya kalau dengan kita deep kiss atau kita dengan berpelukan atau bagaimana lah bermesraan, itu sudah membuat pikiran kita berdosa dan akhirnya kita nggak bisa kontrol. Apakah lebih baik kita avoid itu kali ya? Oke, kalau itu karena itu kan mungkin lebih gampang, ya. Lebih gampang. Itu lebih gampang untuk saya menjawabnya. Karena gini, kita mesti ngerti bedanya laki-laki sama perempuan. Perempuan itu lebih saya pakai bahasa apa yang gampang. Laki-laki itu lebih gampang nyalanya seksually, secara arousal, dipicunya lebih cepat laki-laki. Wanita lebih